Ketika Yesus belum naik ke surga, dia tinggal di Timur Tengah sana, dialami oleh para murid pada zaman itu. Tetapi dengan naik ke surga, dia bisa dialami oleh siapapun juga. Dia dialami oleh kita, dialami oleh orang-orang sebelum kita, dan oleh orang-orang sesudah kita. Karena dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Hai orang-orang Galilea, mengapa takjub memandang ke langit? Yesus telah diangkat ke surga dari tengah-tengahmu, tapi ia akan datang kembali sebagaimana kamu melihat dia pergi ke surga. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi justru agar dia bisa dialami setiap saat dan dimanapun juga. Kita mohon rahmat Tuhan agar peristiwa ini menjadikan kita semakin dewasa di dalam iman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu karena dengan kenaikan putra-Mu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Kristus telah mendahului mencapai kemuliaan, maka dibangkitkannya pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga."
Demikianlah sabda Tuhan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepada dari segala yang ada. Jemaat itulah
tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan para murid, tetapi justru agar Dia bisa hadir tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Yesus belum naik ke surga, Dia tinggal di Timur Tengah sana, dialami oleh para murid pada zaman itu. Tetapi dengan naik ke surga, Dia bisa dialami oleh siapapun juga. Dia dialami oleh kita, dialami oleh orang-orang sebelum kita, dan oleh orang-orang sesudah kita. Karena Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Injil tadi juga berakhir dengan kalimat, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Tetapi untuk mengalami kehadiran Yesus itu, kita harus waspada. Kita tidak boleh terlena seperti orang-orang Galilea tadi. Orang Galilea tadi melihat Yesus yang terangkat ke surga, dan mereka berhenti pandangan mereka di surga. Pandangan mereka berhenti di langit. Ketika dalam bacaan pertama tadi, Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana mereka melihat Yesus terangkat ke surga, lalu pandangan mereka terpaku ke langit, dan malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa pandanganmu terpaku ke langit?" Untuk mengalami Yesus, pandangan kita tidak boleh hanya terpaku ke langit, tidak hanya boleh terpaku pada sisi fisik, sisi luar, segi-segi luar dari Yesus. Untuk mengalami Yesus, kita diminta untuk tidak sekedar melihat ke atas, tapi melihat
ke sekitar kita. Karena Yesus tidak hanya dialami di atas, tapi juga dialami di sekitar kita. Iman bukan hanya urusan relasi saya dengan Tuhan, iman juga menyangkut relasi ke samping. Maka Yesus tadi mengatakan, para murid diutus pergi untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Karena iman bukan hanya relasi dengan Allah, iman adalah tanggung jawab juga relasi kita dengan sesama untuk mewartakan kebaikan Allah agar setiap orang mengalami kebaikan itu. Dalam Kisah Para Rasul juga tadi dikatakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Yesus yang naik ke surga memberi perutusan baru kepada kita, mengingatkan kita bahwa iman kita bukan hanya relasi saya dengan Allah, tapi juga tanggung jawab mewartakan kabar baik kepada sesama. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, membawa kabar baik pada sesama, sehingga setiap orang bisa mengalami Allah yang baik, bisa mengakui kebaikan Allah dan membangun dunia yang lebih baik. Kita hening sejenak. Sungguh aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi meski kami masih berada di dunia. Kami mohon semoga umat-Mu menyengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa Dialah pengantara kita pada Bapa. Ia akan datang kembali pada akhir zaman untuk menilai hidup kita masing-masing. Dari sebab itu, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian demi kenaikan Putranya yang tunggal, yang membukakan surga bagi kita. Amin. Semoga Kristus yang menampakkan kemuliaan kebangkitannya, menyatakan kemurahan hatinya kepada kita, bila Ia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Amin. Semoga Kristus yang kini berkuasa di sisi Bapa, senantiasa mendampingi segala usaha kita setiap hari sampai akhir hidup. Amin. Dan kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah kita diutus. Amin.